Kami datang kepadamu Allah kami, Allah yang adalah Tuhan kami, Allah yang layak ditinggikan dan kami muliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Engkau terus memberikan anugerah kepada kami. Anugerah di hari perhentian ini kami boleh bersama-sama beribadah. Bahkan kami boleh memuji Tuhan dan bagaimana kami belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus berkata-kata di tengah-tengah kami, menguatkan kami, menolong kami bagaimana memahami isi hati Tuhan, sehingga dengan demikian kami mampu menjalankannya oleh karena kekuatan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Serahkan juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya, di hari-hari kita masih, sebagian besar dari kita masih merayakan libur. Tapi kita percaya ketika kita diberikan kesempatan untuk gereja, beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Kembali saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian ya. Ayat yang ke-6 saya akan bacakan, ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya kita akan membaca secara bergantian. Filipi 2 ayat ke-6 sampai dengan ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi semuanya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan momen-momen bagaimana Jumat Agung kemudian sampai dengan Paskah, kita tentu saja terus diingatkan kembali akan sebuah film yang terus tayang di momen-momen seperti ini ya. Sebuah film The Passion of the Christ yang dirilis sejak tahun 2004 yang lalu, film yang menceritakan 12 jam terakhir pengorbanan Tuhan Yesus. Banyak sekali menuai kontroversi atau perdebatan atau pertentangan. Selain dinilai begitu sadis dalam setiap adegan kesengsaraan, tetapi juga film ini seolah menyudutkan golongan tertentu. Seorang tokoh, ya, Jim Caviezel, pemeran tokoh Yesus, memberikan kesaksiannya. Di balik kontroversi itu sebenarnya ada kesakitan yang dia harus hadapi sebagai seorang pemeran dari tokoh Kristus. Selama proses syuting tanpa sengaja badan saya terkena cambuk sebab pemeran tentara Romawi itu memukul di posisi yang tidak tepat. Selain itu, saat adegan memikul salib, bahu saya terlepas dari sendinya karena beratnya kayu salib yang harus saya pikul. Berat badan saya terus-menerus turun. Saya mengalami infeksi paru-paru. Tubuh saya membiru ketika menahan hawa dingin saat adegan di atas kayu salib. Sehingga di antara pengambilan adegan itu, kru terpaksa harus menurunkan saya beberapa kali. Sampai akhirnya sang sutradara terus meyakinkan dia, mau nggak kamu melanjutkan syuting ini? Ataukah kamu perlu mencari pemeran pengganti yang lain? Tetapi ternyata dia tetap saja mau. Sampai akhirnya di hari terakhir pengambilan gambar, dia tersambar petir yang membuat pandangannya menjadi kabur beberapa menit. Nah, setelah proses syuting itu selesai, saya harus menjalani operasi jantung sebanyak 2 kali. Di akhir kesaksiannya, Jim mengatakan, adegan demi adegan yang saya perankan itu hampir membunuh saya.
Karena itu sesuatu yang sulit saya perankan. Ada begitu banyak tantangan, bahkan juga kesakitan yang harus saya alami. Tetapi ketika saya melihat film ini begitu berhasil, saya melihat di satu sisi, film ini mendapatkan apresiasi yang baik. Banyak orang terberkati melalui film ini. Tetapi di sisi yang lain, justru banyak menuai kontroversi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan pribadi Yesus sendiri? Yesus selama masa hidup di dunia ini pun kerap menuai kontroversi. Tidak hanya ketika penderitaannya difilmkan, melainkan juga ketika dia hidup di dunia ini kerap menuai tantangan, penolakan dan penolakan. Maka seorang hamba Tuhan pernah mengutip pernyataan berikut ya. Di dunia ini tidak ada tokoh sekontroversial seperti Yesus Kristus. Yesus itu adalah seorang tokoh yang sangat kontroversial sekali. Satu sisi dia diterima oleh banyak orang, tetapi sekaligus dia juga ditolak oleh banyak orang. Bahkan di sepanjang hidupnya kita tahu, Yesus terus-menerus dipertanyakan dan dipertentangkan. Ketika dia membuat mukjizat, ada banyak orang takjub akan mukjizatnya. Banyak orang kemudian menjadi pengikutnya. Tetapi tidak sedikit orang yang menolak dia, mencibir, bahkan menentang dia. Maka akan mudah bagi seseorang untuk percaya Yesus jika dia mengalami jamahan kasihnya atau tersentuh dengan perkataannya yang kemudian membuat mereka menjadi percaya. Tetapi jika seseorang itu sama sekali tidak tersentuh bahkan dengan perkataannya, dengan karya Yesus yang dinyatakan melalui mukjizat, tentu akan sulit untuk percaya akan siapa dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka kemudian di dalam Filipi 2, terutama ayatnya yang ke-11 yang tadi kita baca bersama-sama, itu adalah pernyataan Paulus yang menggentarkan orang-orang di Filipi pada waktu itu. Kristus adalah Tuhan. Ini sebuah konsep yang tidak mudah diterima oleh kebanyakan orang di masa itu ketika berbicara tentang Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Terutama oleh orang-orang di bawah kekuasaan Romawi, di mana Filipi termasuk di dalamnya. Karena dalam pandangan mereka, dalam bayangan kebanyakan orang di masa itu, seorang pemimpin yang dituankan adalah pemimpin heroik. Pemimpin yang hebat, memiliki segalanya. Salah satunya yang terkenal adalah ketika mereka di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Yang banyak memenangkan peperangan, sepanjang memperluas daerah kekuasaan, ia dianggap sebagai orang yang bahkan membawa damai di banyak tempat. Begitu banyak penghormatan yang ditujukan kepadanya, bahkan sampai dia dikultuskan sebagai Tuhan. Kaisar yang memimpin di zamannya selalu dituhankan oleh banyak orang. Karena apa? Entah karena karismanya, entah karena pekerjaannya, perbuatannya dan sebagainya. Dia layak disebut Tuhan. Maka di tengah-tengah lingkungan yang percaya demikian, semua orang kudus, orang-orang percaya di Filipi, bahkan juga penatua dan diaken, dikuatkan oleh Paulus. Diingatkan kembali, Yesus Kristus adalah Tuhan. Banyak orang di masa Paulus itu terkejut ketika mendengar ini, karena sudah terbiasa menempatkan kaisar yang berkarisma itu adalah Tuhan mereka. Tetapi ketika melihat Yesus adalah Tuhan, Yesus yang adalah anak tukang kayu yang tinggal di kota kecil Nazaret. Bahkan di dalam perjanjian lama juga diberitakan kepada mereka dalam Yesaya 53, secara khususnya di ayat yang kedua sampai dengan ketiga dikatakan, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Bahkan justru kerap dihina dan dihindari orang. Orang yang penuh dengan kontroversi, mati disalib,
Tapi kemudian orang-orang harus mengakui dia sebagai Tuhan. Tentu itu persoalan yang tidak mudah diterima. Karena konsep Tuhan bagi mereka adalah identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, kepahlawanan, kehebatan mereka dalam peperangan, kekuatan militer tentu saja. Tetapi dengan lantang Paulus menekankan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia tegaskan dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi ini, bahwa hanya Yesus Kristus yang layak disebut Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang Filipi, orang-orang percaya di Filipi sana, bagaimana mereka menjadi orang percaya yang juga ketika mereka di dalam seluruh perjalanan iman mereka, ternyata harus menghadapi perpecahan di tengah-tengah jemaat. Ada gonjang-ganjing perpecahan di tengah-tengah jemaat. Selain itu juga bagaimana di satu sisi mereka masih setia di dalam memberikan persembahan. Bahkan juga bagaimana mereka setia ketika memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Gitu ya, terutama ketika mereka memperhatikan Paulus. Ketika Paulus di dalam penjara pun mereka juga memberikan bentuk perhatian. Tetap memberikan dukungan. Tetap memberikan persembahan. Oleh sebab itu penting bagi Paulus di tengah-tengah iman yang begitu kokoh, ketika mereka menjadi percaya, menjadi murid-murid Kristus, penting bagi Paulus untuk mengingatkan sekali lagi. Memang di tengah-tengah segala perpecahan yang mereka alami, bahkan juga mungkin di dalam kesetiaan mereka ketika mereka tetap memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Tetapi adalah penting bagi mereka untuk ditekankan, siapa Tuhan kalian? Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah maka di dalam perikop ini, bahkan pernyataan yang Paulus tekankan kepada jemaat di Filipi ini, kita akan belajar dua alasan untuk kita bisa maknai mengapa Yesus Kristus adalah Tuhan juga bagi kita orang percaya. Yang pertama, Kristus Yesus adalah Tuhan sebab dia rela menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia berdosa. Secara khusus di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan bahwa walaupun dia adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun dia justru rela dalam keberadaannya, dia berada di keadaan yang paling rendah dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa Kristus adalah Tuhan kita? Karena tidak ada Tuhan lain selain Dia yang rela merendahkan dirinya. Dia adalah Allah. Dengan segala kemuliaannya di surga, Dia rela meninggalkan itu untuk manusia berdosa seperti kita. Oleh sebab itu tulisan ini menurut banyak penafsir disebutkan sebagai jantung tulisan Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Karena tidak ada Tuhan yang mereka percayai selama ini, yang mereka kultuskan sebagai Tuhan, yang mampu melakukan ini semuanya. Dari surga turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba bahkan. Dan bagaimana di dalam seluruh kehidupannya dia harus menderita, bahkan menyerahkan nyawanya di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kristus tentu saja bukan ciptaan, tetapi dialah pencipta segala sesuatu yang rela meninggalkan tahtanya yang mulia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin di dunia ini ada banyak orang baik yang berani berkorban untuk orang yang ia kasihi. Berani pasang badan, bahkan berani memberikan segala-galanya, menggantikan hukuman bagi orang yang dia kasihi.
namun tetap saja tidak bisa membebaskan seseorang itu dari hukuman dosa yang harus ditanggung. Karena semua kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Bukan kebaikan kita yang kemudian menolong kita bagaimana memperoleh keselamatan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita rajin, bukan karena kita taat dan setia memberikan persembahan. Tetapi karena Yesus Kristus sudah kita akui sebagai Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Roma 10 ayat 9 mengingatkan kita bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Relasi orang berdosa dengan Allah yang kudus tidak bisa sampai jika tidak ada pengantara yang memperdamaikan kita. Memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Dan hubungan kita dengan Allah Bapa itu bukan hubungan transaksional. Ketika aku baik, Tuhan akan memberkati aku. Ketika aku melakukan sesuatu yang baik, Tuhan tentu akan baik kepadaku. Enggak. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah orang berdosa yang hanya melakukan kejahatan semata-mata di hadapan Tuhan. Bahkan kebaikan kita seolah-olah hanyalah kain kotor di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu pengantara. Oleh sebab itu kita perlu ada seseorang yang bisa mengembalikan relasi kita dengan Allah Bapa. Dan Dia adalah Kristus Yesus. Kristus adalah Tuhan. Karena Dia rela menjadi korban penebusan untuk hukuman dosa kita. Dia mati dan bangkit untuk memberikan kepada kita pengharapan akan hidup yang akan datang. Siapa yang bisa memberikan ini? Kaisar? Orang-orang tinggi? Orang-orang baik sekalipun? Hanya mampu memberikan kebaikan selama di bumi ini. Tetapi tidak bisa membebaskan kita dari hukuman dosa. Bahkan tidak bisa memberikan keselamatan. Roma 5 ayat 7 sampai dengan 8 juga mengingatkan kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus adalah Tuhan yang rela menjadi korban penebusan. Oleh karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Semata-mata supaya kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Hal yang kedua yang menjadi alasan bagi kita mengapa kita menyebut Kristus adalah Tuhan. Sebab Dia memiliki kedudukan yang paling tinggi dengan nama mulia dan kudus. Di ayat yang ke-9 ditekankan kepada kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kristus tidak hanya memiliki kedudukan yang paling tinggi, tetapi juga memiliki nama yang mulia dan kudus. Dan hal ini juga ditekankan di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-3 sampai dengan ke-4 mengatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Dan ketika Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Dia duduk di sebelah kanan Allah di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sekalipun gelar Kaisar Agustus itu merupakan satu gelar yang diartikan sebagai orang yang dihormati. Tapi Tuhan Yesus lebih dari itu. Dia adalah pribadi yang layak kita hormati sebab Allah sendiri yang meninggikan Dia. Di atas segala malaikat, di atas segala ciptaan yang lain, Dia paling tinggi. Allah sangat meninggikan Dia.
Oleh sebab itu ada seorang memberikan pendapatnya bahwa Kristus itu adalah puncaknya wahyu Allah. Namanya mulia dan kudus. Sebab itu tidak boleh disebut dengan tidak hormat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika para ahli penulis Taurat pada zaman dulu gitu ya, menuliskan nama Tuhan, itu mereka tidak sembarangan. Ketika menuliskan nama Tuhan itu mereka takut dan gentar. Karena apa? Menyebut nama Tuhan itu merupakan suatu hal yang menggentarkan hati mereka. Ketika mereka menuliskan nama Tuhan atau Yahweh, mereka biasa menggantinya dengan Adonai gitu ya. Allah yang tinggi, Allah yang mulia. Sebab ada satu hukuman, siapa yang menghujat nama Tuhan akan dihukum mati dan dilontari batu. Ini sesuatu yang serius ketika kita menempatkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan begitu suci. Oleh sebab itu ketika mereka menuliskannya nama Tuhan di dalam Taurat gitu ya, di zaman kuno dulu, mereka menggunakan jubah dan pena khusus untuk menuliskan nama itu. Jadi ketika mereka menuliskan kata-kata yang lain, mereka menggunakan jubah dan pena biasa. Tetapi kemudian ketika mereka menemukan nama Tuhan yang harus mereka salin, mereka tulis, mereka langsung cepat-cepat mengganti dengan jubah yang lain. Jubah yang lain, pena yang khusus, mereka berdoa, mereka membasuh tangan berkali-kali, membasuh badan berkali-kali. Karena apa? Karena kudusnya nama Tuhan. Nama Tuhan kita adalah nama yang kudus. Oleh sebab itu orang yang menulisnya pun tidak sembarangan di dalam menulis, apalagi di dalam mengucapkannya. Begitu terhormatnya nama Tuhan kita, maka kita tidak boleh memakainya hanya karena kita kaget, hanya karena kita kelatah, atau bahkan menyebut nama Tuhan untuk jimat, mantra, bahan candaan dan sebagainya. Bawa nama baik Allah melalui hidup kita. Dan kita juga bisa minta pertolongan Roh Kudus untuk mengendalikan ucapan kita. Kadang-kadang kelatahan kita ya, sesuatu yang sulit untuk kita kendalikan karena kita kaget dan sebagainya, langsung kita sebut nama Tuhan gitu ya. Hanya menjatuhkan kue dan sebagainya langsung menyebut nama Tuhan begitu ya. Atau mungkin kita mau berangkat gitu ya, doa nama Tuhan begitu ya. Seperti seolah-olah ini sebuah mantra, abrakadabra, jimat dan sebagainya. Nama Tuhan adalah nama yang patut kita hormati. Nama Tuhan adalah nama yang patut kita jaga di sepanjang hidup kita. Namanya yang kudus, nama yang mulia, nama yang tidak layak untuk kita jadikan bahan candaan, bahkan bahan latahan. Nah, maka Paulus menutup perikop ini dengan kalimat supaya dalam nama Yesus kemudian bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini sebuah doksologi yang indah, bahwa tujuan akhir dari pengakuan iman kita, mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita akui Kristus sebagai Tuhan kita. Kita akui Kristus adalah Allah yang kudus. Kita akui Kristus adalah Allah yang maha tinggi. Itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebuah doksologi yang mengingatkan kita bahwa seluruh sepanjang kehidupan kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Baik di dalam pengakuan kita akan Dia, maupun bagaimana kita meninggikan namanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah seorang murid Rasul Yohanes. Ya, kita mungkin sudah sering mendengar kisah tentang dia. Seorang yang bernama Polikarpus, ini adalah seorang pemimpin kekristenan dan seorang uskup di sebuah jemaat besar di Smyrna. Dia jadi seorang Kristen dan menentang ajaran sesat yang berkembang di zaman itu, dan memilih untuk banyak mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Hingga banyak orang menjadi Kristen.
Di sepanjang hidupnya dia terus bersaksi bagaimana menyatakan kebenaran, mengajarkan orang-orang tentang kebenaran, mengajarkan kepada orang-orang siapakah Kristus di dalam seluruh perjalanan hidupnya. Nah, hal ini tentu saja meresahkan pemerintah Roma ya. Sebab agama Kristen ternyata berkembang makin pesat pada zaman itu. Kesaksian 1 orang, 2 orang, kemudian menjadi satu perkumpulan yang besar. Orang-orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, dan mereka makin berkembang. Terlalu cepat, dan ini meresahkan pemerintahan Roma. Karena memang daerah-daerah ini banyak adalah daerah-daerah jajahan Romawi. Oleh sebab itu, mereka berpikir, semakin kemudian mereka berkembang terlalu cepat, maka akan semakin berpotensi orang-orang Kristen ini memberontak terhadap kaisar. Ada begitu banyak orang yang kemudian tidak lagi menjadikan kaisar sebagai tuan yang tinggi, tuan yang agung, tuan yang harus dipermuliakan. Karena apa? Orang-orang Kristen mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang harus mereka tinggikan dan bukan lagi kaisar. Maka kemudian Polikarpus ini dipanggil oleh pemerintahan Roma ya, dan kemudian ditangkap dan dibawa ke Roma dan diadili. Persidangan itu diberikan kesempatan untuk dia dibebaskan dengan mempertimbangkan usianya. Karena usianya sudah tidak lagi muda, dan kenapa juga ketika dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi, usia sudah tidak lagi muda tapi ditangkap gitu ya, bukan ketika dia masih muda, ketika dia memberitakan Injil dia ditangkap, enggak. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia ditangkap oleh pemerintahan Romawi dan dengan mempertimbangkan usianya yang sudah lanjut itu, ada penawaran yang mereka lakukan. Jika engkau mau menyangkal imanmu dan mengakui Kaisar adalah Tuhan, maka tentu saja kamu akan dibebaskan dari segala hukuman. Itu akan meringankan kamu. Sedikit saja kamu mau mengakui Kaisar adalah Tuhan, kamu dibebasin, kamu gak dihukum. Tetapi Polikarpus tetap gak mau. Kesempatan itu diberikan 3 kali. Jika dia mau mengakui Kaisar adalah Tuhan, memberikan hormat saja, dia tidak akan dianiaya, dia tidak akan dihukum mati. Tetapi justru Polikarpus menjawab ini ya. Sudah 86 tahun aku melayani Kristus Tuhanku, dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati dia, Raja, Juru Selamatku? Inilah iman Polikarpus. Di tengah-tengah tantangan, tekanan yang harus dihadapi, di tengah-tengah hukuman mati yang harus dia jalani, dia tetap memilih untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan. Maka apa yang terjadi? Setelah pengakuan imannya itu, pemerintahan Roma memutuskan untuk membakar dia hidup-hidup sampai mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak orang mati syahid demi mempertahankan imannya. Di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, mereka memilih untuk percaya Tuhan. Mereka memilih untuk mengutamakan Kristus di atas yang lain, di atas kepercayaan yang lain. Maka ketika Polikarpus diberikan kesempatan oleh Tuhan, selama 86 tahun lamanya mengikut Tuhan. Di penghujung hidupnya dia harus mengakui imannya bahwa Kristus adalah Tuhan yang ditinggikan dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Mungkin di antara kita
20 tahun mengikut Tuhan, 30 tahun, 50 tahun, bahkan ada bonus yang Tuhan berikan. Kita sampai dengan umur 80 tahun, 90 tahun. Apakah masih tetap kita utamakan Dia? Bukan sekedar mengaku, iya aku orang Kristen, Yesus adalah Tuhanku. Tapi bagaimana di seluruh kehidupan kita utamakan Dia. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui Kristus sebagai Tuhan berarti mengakui Dia secara terbuka sebagai penguasa segala sesuatu. Menghormati dan menempatkan Dia di posisi utama dalam hidup kita. Yang paling utama yang harus kita tinggikan. Kita sembah dan kita muliakan Dia. Itulah mengakui Kristus sebagai Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang menempati posisi utama dalam hidup kita? Ada banyak hal yang kita jalani ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Baik itu bagaimana kita berkeluarga, kita mencari uang dalam pekerjaan kita, sekolah, dan juga bagaimana kita menjalani rekreasi mungkin. Apakah Kristus kita utamakan dalam seluruh kegiatan itu? Seorang mengatakan, hati manusia itu dirancang untuk menyembah Allah. Jika ia tidak menyembah dan meninggikan Allah, maka sudah pasti akan menyembah sesuatu yang di luar Allah. Hanya ada dua kemungkinan itu. Ketika kita tidak meninggikan Allah, kita sudah otomatis meninggikan yang lain. Kita sudah otomatis mengutamakan yang lain kalau kita tidak mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam pengelolaan keuangan kita, apakah kita sudah meninggikan Allah? Mengutamakan Allah. Di dalam menjalankan disiplin dalam pekerjaan kita, apakah kita utamakan Allah? Kita muliakan Allah dalam pekerjaan kita. Dalam setiap hikmat bijaksana yang kita terapkan dalam kantor kita. Dalam relasi kita, hobi kita, di dalam keluarga kita. Sudahkah kita tempatkan Allah di posisi yang utama? Sebab di dalam setiap orang Kristiani Kristus hadir. Dalam beberapa orang Kristiani, Kristus didahulukan. Tetapi di dalam sedikit orang Kristiani, Kristus mendapatkan posisi paling utama. Di mana Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Biarlah kita terus ditolong Tuhan bagaimana menempatkan Kristus sebagai posisi utama dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Ada firman yang mengingatkan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan biarlah itu Tuhan menolong kami bagaimana mengimani, memiliki Engkau sebagai Kristus di dalam kehidupan kami, dan bagaimana mengutamakan dan meninggikan Engkau. Di dalam seluruh kehidupan kami menyadari Tuhan, seringkali kami meninggikan yang lain dan melupakan Tuhan. Seringkali kami mendahulukan kepentingan pribadi kami dibandingkan dengan kepentingan Tuhan. Seringkali kami menempatkan Engkau bahkan di posisi terakhir dan kami mengutamakan apa yang kami mau. Tuhan ampuni kami. Pagi ini kami sama-sama diingatkan oleh Tuhan. Ketika mulut kami, hati kami, hidup kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami siap menempatkan Engkau di posisi utama dalam kehidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.